Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Namun engkau ikutlah aku." Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Penulis Injil Yohanes hari ini menceritakan teguran Yesus kepada para murid yang berawal dari kecemburuan Petrus terhadap Yohanes. Petrus bertanya tentang masa depan Yohanes, namun Yesus menegaskan bahwa hal itu bukan urusannya. Ia mengingatkan bahwa setiap murid memiliki panggilan yang berbeda sesuai kehendak Allah. Yesus menegaskan kembali inti panggilan dengan berkata, "Ikutlah aku." Panggilan ini menuntut kesetiaan pribadi, bukan perbandingan dengan orang lain. Petrus dipanggil untuk memuliakan Tuhan melalui pengorbanan, sementara Yohanes melalui kesaksian hidup. Yang terpenting adalah ketaatan dan kepercayaan penuh kepada Kristus. Hal ini tampak dalam hidup Rasul Paulus di Roma. Walaupun menjadi tahanan, ia tidak berhenti mewartakan Injil. Keterbatasan tidak menghalangi semangatnya. Ia tetap mengajar, menerima orang, dan menulis surat-surat penguatan. Kisah ini menegaskan bahwa panggilan Tuhan bersifat pribadi dan harus dijalani dengan setia, tanpa iri hati dalam segala situasi hidup. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mengikuti teladan Rasul Paulus yang waktunya terbatas, tapi ia fokus memberitakan Injil Kristus dalam keterbatasan itu. Jadikanlah pertanyaan Yesus, "Tetapi engkau, ikutlah aku." Ini menjadi kata kunci dari seluruh hidup, panggilan dan perutusan dan pelayanan kita. Marilah membuka pintu hati dan menerima semua orang seperti Rasul Paulus
yang selalu membuka pintu hati bagi semua orang agar mereka bisa melihat Kristus dalam diri kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.